Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Terima kasih buat Kak Nur Laila yang ada di Pontianak. Terima kasih Kak, udah komen di video sebelumnya dalam judul Minyaku yang Pembangkit Mayat. Lalu ada juga dari Surabaya, Kak Ani Setiorini. Terima kasih Kak, udah hadir. Terus ada dari Bandung, ada Kak Syarifah Nadia. Terima kasih. Dan buat semuanya yang belum saya sebut, semuanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah dukung channel YouTube Fakta Sejarah. Judul terbaru, Senggalan Tubuh Mbah Rayem. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Raga menyewa rumah tua peninggalan seorang dukun dan perias pengantin. Perempuan itu bernama Mbah Rayem di lereng Gunung Lawu untuk menulis kebutuhan skripsi antropologi tentang praktik mistik perempuan Jawa. Namun sejak malam pertama, ia mulai dihampiri oleh sosok perempuan tua berwajah keriput namun bertubuh menggoda, yang menggodanya lewat mimpi-mimpi erotis. Mimpi itu lama-lama berubah menjadi pengalaman nyata. Tanpa ia sadari, tubuh dan jiwanya mulai diikat oleh kutukan sengkalan tubuh, sebuah ilmu kejawen yang membuat pemilik tubuh tak bisa lepas dari pemilik arwah yang menginginkannya, bahkan setelah mati. Bagaimana kisahnya? Ini dia selengkapnya, Sengkalan Tubuh Mbah Rayem, sebuah kisah yang ditulis oleh Jenar Moksa untuk Fakta Sejarah YouTube channel. Mari kita mulai. Senja menggantung rendah di balik punggung Gunung Lawu. Raga berdiri di tepi jalan tanah, menatap kayu tua di hadapannya dengan ransel lusuh tergantung di punggung. Rumah itu terlihat seperti potongan dari masa lalu. Papan kayunya kusam, atap sirap melengkung ke bawah seperti punggung nenek renta yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Rumpun bambu di sisi kiri rumah bergoyang pelan, diterpa angin gunung yang dingin dan menggigit, terlalu berani untuk dikunjungi. Ini dia, gumam Raga pelan sambil membuka gerbang kayu yang sudah mulai lapuk. Engselnya berdecit panjang, seolah mengeluh karena dibangunkan dari tidur panjang. Akhirnya terrealisasi juga keinginanku, ucap Raga mengingat perjuangannya dengan susah payah bisa sampai di sini. Raga mengepalkan kedua belah tangan. Tunggu apa lagi? Ia tidak sabar. Sepertinya ada suara atau kekuatan dari dalam untuk segera masuk. Langkahnya berderit di atas lantai papan. Raga berdiri di ruang tamu terapi dahulu. Ia menyalakan senter ponsel untuk menembus remang yang mengisi seluruh ruangan. Bau apek, campuran antara kayu lembab, abu dupa, dan sesuatu yang anyir namun tak terdefinisi, langsung menyergap hidung. Astagfirullah, desisnya pelan. Luar biasa, decaknya. Matanya menyapu ruangan. Sebuah meja kayu jati tua berdiri di tengah ruangan. Sebagian kakinya diganjal batu bata. Di atasnya tergeletak sebuah kitab lusuh beraksara pegon, sebilah pisau cukur berkarat, dan kendi tanah liat berisi air yang tampak keruh. Raga menyenter isi kendi tanah liat. Apa ini? Air tersimpan 30 tahun lalu? Beberapa detik kemudian, Raga melempar pandangan ke samping. Di dinding, foto buram seorang perempuan tua tergantung miring. Wajahnya keriput. Sorot matanya tajam menembus balik kaca figura. Mbah Rayem, mungkin ini wajahmu dulu, kata Raga pelan. Ia menggigil sedikit, entah karena dingin atau karena suasana yang menekan saat sebelah tangannya menyapu kaca figura. Sepasang mata di balik kaca figura itu terus memandangi, memperhatikan. Raga meletakkan ransel di sudut ruangan, mengeluarkan beberapa yang diperlukan dari dalamnya, lalu berjalan menuju kamar. Kasur lipat Raga bentangkan di atas lantai kayu yang berdebu. Sambil menata tempat tidurnya, pikirannya melayang ke obrolan singkat
dengan warga Warun tadi siang. Katanya, rumah itu adalah peninggalan Mbah Rayem, dukun pijat, sekaligus perias pengantin yang menghilang secara misterius lebih dari 3 dekade lalu. Banyak yang percaya arwahnya belum pergi, masih berkeliaran, mencari lelaki lajang untuk dijadikan pengganti. Cocok untuk penelitian skripsi dan mimpi buruk, gumam Raga sambil tersenyum miris. Adrenalinnya seperti terpacu, semakin terpacu karena lebih seram dari ekspektasinya. Malam pun tiba. Lampu gantung tembaga yang digantung di langit-langit menyala redup, berpendar kuning, seperti sumbu nyawa yang tinggal setitik. Raga duduk di depan laptop, mencatat pengamatannya. Struktur rumah tradisional, altar kecil dekat pintu dapur, simbol matahari di pintu kamar, dan aroma kenanga yang entah dari mana datangnya. Rasanya ngeri-ngeri sedap, gumam Raga sambil meraba tengkuknya yang semakin jadi berat. Pukul 11 malam, lampu tiba-tiba padam. Raga kehabisan bahan bakar. Maklum saja, karena ini rumah tua tak punya sambungan PLN. Lampu ponsel Raga menyala otomatis, menyinari langit-langit kamar yang dipenuhi sarang laba-laba. Ia mendesah. Jadi ngantuk, lanjut besok sajalah. Lalu memutuskan untuk tidur. Saat matanya mulai terpejam, suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Bukan dari rumah sebelah, bukan dari jalan utama, bukan juga dari suara gamelan hajatan warga. Suara itu seperti datang dari bawah lantai rumah, mengalun lembut tapi menyesakkan. Malam pertama, tidur Raga dibungkus mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di dalam kamar yang sama, namun suasananya berbeda. Langit-langit menghilang, digantikan langit malam tanpa bintang. Ruangan diterangi cahaya lilin. Lalu, muncul sosok perempuan tua di sudut ruangan. Cukup mengejutkannya. Ia hampir terjaga dari mimpi. Rambut sosok perempuan itu panjang dan perak, menjuntai hingga ke tanah. Wajahnya penuh keriput, tapi tubuhnya menggoda. Kulitnya bersih, lekuk tubuhnya ramping seperti gadis usia 20. "Raga," bisik perempuan itu, suaranya serak, namun lembut dan membelai. Raga ingin mundur, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Perempuan itu melangkah perlahan. Kain jariknya setengah terbuka, memperlihatkan paha dan pinggul yang mulus tak masuk akal. Sosok perempuan itu mengulurkan tangan keriputnya, menyentuh dada Raga. "Kaulo bade nyangkem awakmu," desisnya. Tubuh Raga bergetar hebat. Panas menjalar dari titik sentuhan itu ke seluruh tubuh. Nafasnya memburu. Perempuan itu menempel padanya. Lidahnya menyentuh leher Raga hingga tubuhnya terhuyung. Lalu Raga terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lampu ponsel masih menyala, tapi aroma kenanga di ruangan semakin kuat, seperti menempel di ujung hidungnya. Dengan tangan gemetar, Raga meraba dadanya, membuka kaos yang dipakai, dan betapa terkejutnya di sana, tepat di atas jantung, ada goresan merah samar membentuk angka Jawa 5. "Sial, apa ini?" desis Raga. "Kenapa jadinya nyata begini? Aku harus menghapusnya. Apa-apaan ini? Sejak kapan mimpi jadi nyata?" Raga berusaha menghilangkan, tapi goresan itu seperti ada di balik kulit. Raga buru-buru mengambil ponsel dan memotret tanda itu, lalu merebahkan diri lagi, tapi matanya tak bisa terpejam. Sepanjang malam merambat, Raga hanya bisa terlentang, memandangi langit-langit rumah, berharap pagi segera datang. Sementara suara gamelan masih terdengar, samar, seperti dibisikkan lewat lantai. Raga terbangun dengan kepala berat dan tubuh menggigil. Syukurlah,
ucap Raga sambil menyentuh dadanya. Tanda itu telah menghilang. Tapi sensasi tadi malam masih tertinggal, hangat seperti luka yang belum mengering. Raga segera bangkit. Langkahnya menuju dapur. Ia menyiapkan kopi hitam, lalu duduk di serambi rumah. Suara ayam jantan dari kejauhan dan desir dedaunan menciptakan ilusi ketenangan. Tapi pikirannya berdenyut kacau. Mimpi itu bukan mimpi biasa, bisiknya sambil memandangi kebun liar tak terurus. Aku enggak boleh diam saja. Semalam itu benar-benar nyata. Setelah menandaskan kopi, Raga memutuskan keluar rumah untuk mencari informasi lebih dalam. Jalanan tanah yang menurun ke dusun licin oleh embun pagi. Di warung kopi pinggir jalan, langkah Raga terhenti. Ia memesan secangkir kopi tubruk. "Mas dari mana?" tanya pelayan perempuan muda dengan aksen medok saat meramu segelas kopi pesanan. Ia tampak gugup saat melihat wajah Raga. "Saya dari Jogja, lagi penelitian skripsi mbak, tentang tradisi dan praktek mistik perempuan Jawa. Rumah Mbah Rayem saya sewa," jawab Raga sambil menatap pelayan berjalan ke arahnya. Gelas di tangan pelayan itu gemetar. Rumah itu yang di pinggir kebun bambu?" Raga mengerutkan alis. "Iya, kenapa mbak?" Pelayan itu tidak menjawab. Ia buru-buru masuk ke dapur, meninggalkan Raga sendiri. Seorang lelaki tua yang duduk di bangku dekat pintu, mengenakan sarung dan ikat kepala, menatap Raga lama. "Kowe nginep nang kono le?" tanyanya dengan suara berat. Raga mengangguk lalu bergeser agar posisinya duduk jauh lebih dekat. "Nggih pak, iya. Kenapa pak?" Lelaki itu menghela nafas. "Kalau malam nanti kamu melihat perempuan menenun kain di serambi, jangan disapa le, biarkan saja. Jangan buka pintunya yo le." Kerongkongan Raga tiba-tiba kering. "Menenun? Maksudnya panjenengan pripun nggih? Bagaimana maksudnya pak?" Pria itu menengok kiri kanan terlebih dahulu, seperti sedang memastikan tak ada yang mendengar perkataannya. Lalu mendekatkan kepalanya sambil bicara dengan suara yang berisik. "Itu arwah Mbah Rayem. Katanya dia sedang menenun ikat janji. Yang disapa akan masuk ke dalam benangnya, tidak bisa keluar lagi. Begitu le." Raga tercekat, tapi ia hanya bisa mengangguk dan berterima kasih. Pria itu tidak mau memberikan keterangan lebih lanjut lagi. Setelah membayar kopi, Raga berjalan cepat kembali ke rumah. Pikiran tentang perempuan tua dalam mimpinya, suara gamelan, dan tanda angka Jawa di dadanya kini tidak bisa lagi ia tolak sebagai kebetulan. Saat membuka pintu, sesuatu membuatnya berhenti sejenak. Aroma kenanga tajam, nyata. Padahal ia tidak pernah membawa bunga itu. Matanya menyapu ruangan. Semua tampak seperti biasa. Namun hawa dalam rumah menjadi lebih lengket, lebih padat. Udaranya terasa semakin berat. Siang itu, ketika Raga sedang membersihkan kamar belakang, ia menemukan sesuatu terselip di bawah papan lantai. "Apa ini?" katanya sambil mengamati sehelai kain jarik yang dilipat rapi. Raga membuka lipatan itu perlahan. Kain berwarna hijau tua, bermotif bunga, dan angka-angka Jawa di sisi dalamnya. 5 angka, sama seperti tanda yang muncul di dadaku, gumamnya. Di salah satu ujung, terlihat sisa benang merah yang mengering seperti darah. Kain itu mengeluarkan bau nira manis bercampur kemenyan basi. Raga berkali-kali mengelus. Ia ingin memastikan tak salah cium. Jari-jarinya gemetar saat menyentuhnya. Raga segera melipat kembali kain itu dan menyimpannya di bawah meja. Menjelang sore, Raga mencari rumah Nyai Ratmi, satu-satunya kerabat Mbah Rayem yang masih hidup. Menurut informasi warga, rumah itu berdiri di pinggir hutan kecil,
dikelilingi pohon pisang dan belimbing. Perempuan paruh baya itu menyambutnya tanpa senyum. "Panjenengan mahasiswa dari kota itu toh?" "Nggih, Nyai. Nama kula Raga. Saya menyewa rumah Mbah Rayem. Saya ingin bertanya tentang sengkalan tubuh." Wajah Nyai Ratmi langsung berubah. Sorot matanya tajam, seperti menembus lapisan kulit dan isi pikiran Raga. "Kowe wes nemu tandane le?" tanyanya. Raga mengangguk pelan. "1 di dada seperti angka Jawa, Nyai." Nyai Ratmi menarik nafas panjang, lalu menyilahkan Raga duduk. Mereka bercakap di amben bambu, di bawah foto-foto lawas keluarga yang menguning. Sengkalan tubuh itu bukan ilmu sembarangan. Itu ikatan antara arwah dan raga yang ditandai tidak bisa pergi begitu saja. Jumlah tandanya 5. Jika kelima-limanya muncul, berarti kau sudah dinikahi oleh arwah itu. Raga bergidik. "Tapi kenapa? Untuk apa, Nyi?" Ngapunten, maaf saya terlalu bersemangat, Nyi," ralat Raga, khawatir tidak bisa mengorek informasi. Nyi Ratmi menatapnya sekilas, lalu membuang pandangan. Mbah Rayem dulunya cantik dan kuat, tapi saat ia tahu waktunya habis, ia mencari cara agar tubuhnya tetap hidup. Caranya lewat tubuh orang lain. Ia menjerat laki-laki yang datang ke rumah itu dengan mimpi dan hasrat. Ikatan itu lambat laun menanamkan tanda di tubuh mereka. Dan saat kelimanya lengkap, Raga mendekatkan posisi duduknya. "Arwahnya masuk ke tubuh korban, Nyi?" Nyai Ratmi tidak menjawab. Ia hanya menatap Raga lama. "Kalau begitu, bagaimana caranya menghentikan?" tanya Raga. Paham diamnya Nyi Ratmi. Nyi Ratmi kembali melempar pandangan ke kejauhan. "Jangan tidur malam ini. Jangan biarkan tubuhmu jatuh ke dalam mimpi. Dan jika kamu sudah melihat penenun itu di malam keempat, kamu harus segera pergi." Lalu Nyi Ratmi menatapnya. "Dan saya rasa cukup. Silakan tinggalkan rumah saya." Raga segera mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Jalan pulang terasa lebih panjang. Angin gunung bertiup dingin menusuk hingga tulang sumsum, dan setiap langkahnya terdengar seakan diikuti dari belakang. Entah berapa kali Raga menoleh memastikan. Begitu sampai rumah, Raga menemukan pintu depan sudah terbuka. Padahal tadi ia yakin telah menguncinya. Di lantai, terlihat bekas kaki basah menuju kamar. "Ini sudah terlalu jauh," bisiknya. "Benar-benar bisa nampak di dunia nyata." Malam itu Raga mencoba menahan kantuk dengan kopi dan musik keras dari ponsel. Tapi menjelang pukul 10, baterai habis, lampu padam, rumah menjadi gelap seperti perut bumi. Raga duduk di kursi. Matanya tak lepas memandang lilin yang berkedip kecil. Angin meniup dari celah dinding, membawa bau yang sama, kenanga dan cendana. Matanya tertutup perlahan. Raga akhirnya terlelap juga. Dalam lelap yang tidak semestinya, Raga kembali ke kamar. Kali ini perempuan tua itu tampak lebih muda. Keriputnya memudar, matanya memancarkan cahaya hijau. Ia duduk di ranjang, menyulam benang merah dari mulutnya sendiri, lalu mengikatkannya ke pergelangan tangan Raga. "Telah terjalin 2," bisiknya. Raga terbangun dengan tubuh berkeringat dan nafas memburu. Saat ia melihat pergelangan kirinya, terlihat angka Jawa kedua, Ro, tercetak samar, namun cukup jelas untuk dilihatnya. Duh, Raga memijat pelipis, kepalanya pening. Ia mengambil kamera dan merekam dirinya sendiri, berbicara pelan. "Tanggal sekian malam kedua, tanda kedua muncul. Aku tidak tahu ini nyata atau tidak, tapi tubuhku mencatatnya." Ia menatap pintu kamar yang mulai berderit perlahan.
Di baliknya, terdengar suara kain diseret dan perempuan menenun sambil mendesah. Dan di luar jendela, malam belum benar-benar gelap, tapi terang pun tak mau kembali. Sejak malam itu, Raga tak bisa tidur lebih dari 2 jam. Setiap mata tertutup, tubuhnya terasa diangkat dari ranjang dan dililit sesuatu yang hangat, lembab, dan berbentuk tubuh. Yang lebih mengganggu dari semua itu adalah perasaan nikmat yang tidak bisa ia tolak. Seolah ada bagian dari dirinya yang mulai pasrah, bahkan menikmati. Hari itu, matahari hampir tak menembus jendela kamar. Kabut dari lereng lawu turun lebih awal, menyelubungi halaman dan menggantung di ambang pintu. Raga duduk di meja tua yang dijadikannya meja kerja, menatap laptop yang kosong. Tangan kirinya memegang secangkir kopi dingin yang sudah tak tersentuh sejak 1 jam lalu. Pikirannya kalut, tubuhnya lelah, tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang berdenyut di balik perutnya, seperti rasa lapar, tapi bukan untuk makanan. Raga merasa dicari, ditandai. Sore itu, lampu gantung di rumah itu tiba-tiba padam. Raga memeriksanya segera. Sial, baterainya rusak, habis. Raga mengambil lilin dan menyalakan. Ia menyusuri lorong gelap di sisi barat rumah yang belum pernah ia jamah semenjak sampai di sini. Di ujung lorong itu ada pintu kayu berat dengan ukiran bunga Tanjung, setengah terkubur debu. Pintu itu terbuka dengan suara. Raga menapakkan kakinya penuh perhitungan. Di dalam kamar itu hanya ada satu ruangan kecil penuh rak buku dan lemari kayu tua. Raga mendekatkan nyala lilin. Cahaya kuning redup menari-nari di dinding, mengungkap jejak-jejak kelembapan dan jamur. Di salah satu sudut rak, ia melihat tumpukan naskah berlapis kain mori yang menguning. Di antara naskah itu, ada satu yang berbeda. Serat Sengkalan Jasmara. Raga memegangnya perlahan. Kulit sampulnya dari anyaman daun lontar, dengan simbol merah di tengah yang tampak seperti telah diikat oleh darah yang mengering. Saat ia membuka halaman pertama, bau melati tiba-tiba menyembur dari kertas tua itu, terlalu tajam untuk ukuran benda mati. Tulisan tangan halus berbahasa Jawa kuno mengisi lembaran pertama, namun ada terjemahan di bawahnya, seolah sengaja ditulis untuk orang seperti Raga. Tubuh lelaki adalah cawan kenikmatan yang bila dibuka dengan sengkalan benar, akan menampung roh yang belum selesai tugasnya. Saat orgasme, jiwanya renggang, maka tubuh itu dapat dikunci dan diisi selama perempuan tahu nama arwahnya. Raga menelan ludah, tangan kirinya menggigil saat membalik halaman. Perempuan yang masih perawan atau sudah purna darah syahwat, bila melafalkan mantra ini saat bersenggama, akan mengikat tubuh lelaki hingga maut. Ajian ini diwariskan dari perawan tua penjaga sendang ke jalur ibu yang mewarisi darah Kundalini. Matanya terhenti pada bagian bawah halaman. Ajining jasad kang kinayuh saking rasa angkara. Stop sampai sini, saya nggak mau baca sampai lanjut. Sepertinya itu kalimat mantra. Saat ilustrasi memenuhi halaman terakhir, sosok perempuan bersanggul besar duduk bersila di atas tubuh lelaki yang mematung, dengan mata putih melotot ke langit-langit. Tubuh lelaki itu ditusuk oleh simpul merah berbentuk seperti kelamin perempuan yang menjulur ke dalam pusarnya. Raga mendadak mual, tapi lebih dari itu, ia merasa kenal dengan gambar itu. Wajah lelaki dalam ilustrasi, meski samar, sangat mirip dirinya sendiri. Tidak, hanya kebetulan, gumam Raga, buru-buru meninggalkan ruangan itu. Malamnya, Raga memandangi langit-langit kamar dari ranjangnya yang dingin. Satu pertanyaan menghantuinya. Sudah berapa lelaki sebelumku berani tidur di atas ranjang ini? Penasaran, Raga membuka ponsel
mencoba mencari berita atau arsip lokal tentang rumah Mbah Rayem. Sebagian besar hanya gosip tua, hilangnya anak muda, kasus orang gila yang mendadak telanjang dan berteriak di pasar, dan kisah perempuan-perempuan tua yang menari telanjang di malam Jumat Kliwon. Tapi satu artikel di forum tidak jelas menarik perhatiannya. Sengkalan tubuh, ajian pengikat lelaki lewat orgasme dan darah pusar. Di situ tertulis nama Rayem binti Warsilah. Disebut sebagai salah satu pemelihara jalur pengikat arwah perempuan-perempuan yang katanya dulu menjadi tumbal kerajaan dan kini kembali untuk membalas dendam lewat tubuh lelaki. Lebih dari ekspektasi. Bibir Raga mengering. Tiba-tiba teringat bekas gigitan di lehernya. Terbayang ciuman gelap yang membekas hitam di dadanya. Astagfirullah, semuanya bukan mimpi, ucapnya. Dan kalau benar, maka klimaks yang Raga alami tiap malam bukanlah kenikmatan biasa. Tiba-tiba, udara di kamar berubah. Lampu gantung yang mati bergetar pelan. Krak, krak, satu demi satu. Lilin-lilin di meja padam oleh angin yang tak terasa. Raga menoleh, tapi tak terlihat olehnya. Di bawah kolong ranjang ada sepasang kaki. Kaki kurus, jari-jarinya hitam dan mencengkram lantai seperti akar merambat. Kamu hampir jadi milikku. Suara itu datang dari balik punggungnya, dan kali ini sangat dekat. Perlahan, Raga membalikan beban, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Yang ada hanyalah serat sengkalan jasmara yang terbuka sendiri di halaman terakhir. Tulisan darah di atasnya berubah, bukan bahasa Jawa, tapi namanya sendiri, Raga Adimukti. Wadah telah siap. Subuh turun dengan bau anyir. Raga terbangun dalam kegelapan. Nafas terengah-engah. Kamarnya basah oleh peluh dan sesuatu yang lebih pekat. Selimutnya jatuh ke lantai, memperlihatkan tubuhnya yang telanjang dan darah yang merembes dari pusarnya. Astagfirullah, ia meraba dengan tangan gemetar. Sejak kapan aku telanjang, buka baju, sampai bukil? Raga terheran-heran. Apalagi saat mendapati luka kecil, bulat dan dalam, seolah seseorang menusukkan jarum besar ke sana, lalu menarik sesuatu keluar. Desir lirih lolos dari bibir Raga. Ketika ia menyentuhnya, bukan cuma nyeri, ada rasa panas menjalar ke dalam, seperti bara api yang ditanam di balik perut. Ia bangkit pelan, mencari cermin di kamar mandi. Cahaya pagi menyelinap dari sela jendela, cukup untuk menunjukkan bayangannya sendiri. Tapi bukan wajah pucatnya yang langsung ia lihat, melainkan bekas ciuman hitam yang mencolok di dadanya. Hitam lebam, seperti bibir perempuan yang membusuk mencium dengan dendam. Raga mundur setengah langkah. Saat ia menyentuh tanda itu, otot-otot di dadanya seperti tertarik, seolah ada sesuatu yang hidup di balik kulitnya. Hari itu, dua teman mahasiswi Raga datang berkunjung dari Solo, Nita dan Dia. Mereka hendak meneliti jejak mistik Gunung Lawu untuk tugas akhir. Raga, dengan sisa-sisa logika akademiknya, mencoba menyambut mereka dengan normal. Namun, sejak mereka melewati pagar rumah, semuanya berubah. Dia muntah darah di depan teras. Tubuhnya menggigil hebat sebelum akhirnya lari ketakutan. Sambil sesekali menengok ke belakang, ia memekik. Ada nenek telanjang di atas atap. Nita, kabur, cepat. Nita, ulang dia sudah di kejauhan. Nita tertinggal, matanya masih melotot. Sebelah telunjuknya mengarah ke Raga. Raga, kamu bukan kamu. Kamu bau sperma, bau mayat. Aku? Apa maksudmu? Raga bingung. Tapi Nita segera berbalik, lalu lari tunggang langgang sambil teriak, kamu bau mayat. Orang masih bernafas, bau mayat. Gerutu Raga
sambil mengelus kedua belah pundaknya bergantian. Dan sejak itu, rumah terasa lebih sepi. Bukan karena tanpa manusia, tapi karena makhluk lain mulai lebih leluasa keluar dari sudut-sudut gelapnya. Malamnya, kamar Raga dipenuhi asap kemenyan. Meski ia tak pernah menyalakannya, tirai jendela bergerak meski jendela terkunci. Dan dari arah ranjang terdengar rintih, lirih seperti hasrat bercampur menahan sakit. Mas Raga, kau siap kan? Kali ini tanpa mimpi, mau? Ayo. Sosok itu muncul perlahan dari kegelapan. Perempuan muda, telanjang, kulitnya putih seperti pualam. Rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajah. Tak ada keriput, tak ada aroma tanah. Mbah Rayam telah berubah versi muda. Ia berjalan tanpa suara. Langkahnya menyatu dengan detak jantung Raga yang kian tak karuan. Tubuhmu sudah dibuka. Pusarmu sudah menjadi gerbang. Sekarang tinggal menanamkan aku, katanya. Raga seharusnya kabur, tapi tubuhnya berat. Bukan karena takut, tapi karena gairah yang terlalu aneh untuk dijelaskan. Bukan dari dirinya sendiri, tapi dari sesuatu yang menempel di dalam darahnya. Mbah Raya memeluknya, kulitnya panas, nyaris membakar. Saat tubuh mereka menyatu, ranjang berguncang hebat. Suara kayunya seperti menjerit. Cermin di sisi kamar retak. Lampu gantung goyah seperti akan jatuh. Tubuh perempuan itu menguapkan harum bunga dan sesuatu yang amis. Setiap kali Raga menyentuhnya, ia merasa seperti mencelupkan tangan ke dalam daging yang basah oleh arwah. Raga terbuai. Orgasme datang seperti badai, tapi bukannya lemas. Raga justru merasa kesadarannya tercerabut. Di momen puncak itu, Mbah Raya menggigit bibirnya sendiri hingga darah menetes dan meneteskan cairan itu ke pusar Raga. Dan luka yang tadi hanya merah, kini terbuka lebar seperti mulut yang lapar. Jasadmu, rohmu, lakumu sekarang milikku. Dan Raga pingsan. Pagi datang dengan udara dingin dan bau busuk. Raga terbangun dengan tubuh menggigil. Tapi bukan karena mimpi buruk, melainkan karena sesuatu di tubuhnya telah membusuk. Kulit di sisi pinggangnya mengelupas tipis, seolah terbakar dari dalam. Urat-urat di lehernya menghitam, dan setiap nafas membuat dada terasa berat. Ia berlari ke cermin, dan apa yang ia lihat membuatnya nyaris muntah. Matanya merah, tak sepenuhnya miliknya lagi, dan di lehernya tumbuh urat hitam berbentuk angka Jawa kuno yang melingkar seperti manik. Raga mendesis ketakutan. Tidak mungkin, aku hanya ingin menyusun tugas skripsi. Lalu ia menunduk dan mendengar suara dari dalam pusarnya. Sudah separuh jalan, Mas, tinggal ranjang terakhir. Raga tak lagi bisa membedakan siang dan malam. Waktu di rumah itu telah patah, dan setiap detik hanya berisi bayangan tubuh-tubuh bersetubuh di cermin, di dinding, di matanya sendiri. Raga berhenti makan, tubuhnya menyusut. Kulit di punggungnya mulai membusuk dan mengelupas, menyingkap pola tulisan Jawa yang membentuk satu kalimat. Jasadmu tak bisa kembali. Dan yang paling mengerikan, pemuda itu tak ingin kembali. Setiap malam, tubuh perempuan muda itu datang lagi. Tapi kali ini, tubuhnya bukan hanya milik Mbah Rayem. Setiap desahnya diselingi suara-suara lelaki lain. Gemuruh nafas, rintih panjang. Jeritan klimaks yang tak berujung. Mereka bukan lagi dua tubuh, mereka adalah ratusan dalam satu wadah. Tapi pagi itu, mendadak seperti cahaya pertama yang menembus kabut tebal. Raga sadar, ia harus menghentikan semuanya. Rumah itu, ranjang itu, dan dirinya. Dengan tubuh setengah mati, Raga keluar ke dapur, menyiramkan sisa minyak tanah ke seluruh penjuru rumah, menaburkan korek api ke tumpukan sesajen yang membusuk. Lalu Raga berdiri di tengah kamar.
Ranjang di belakangnya berderak sendiri, tanpa siapapun di atasnya. "Kau tak bisa pergi, Raga. Kau sudah jadi jalanku kembali ke dunia. Tubuhmu sudah terlalu enak untuk dibuang." Suara itu terdengar jelas, semakin dekat seperti di samping telinga. "Ah, peduli setan," pekik Raga. Ia menutup telinga, berlari, tapi saat kakinya menjejak ambang pintu, dunia berubah. Kabut jatuh seperti tirai raksasa, langit-langit menghitam. Pohon-pohon bambu di sekitar rumah meringkuk seperti tulang bengkok. Raga menengok, tapi jalan setapak di depan rumah kini tak ada, yang ada hanya kabut, kabut, kabut. "Tidak, ini mustahil," racau Raga sambil berjalan. Tapi setiap langkah membawanya ke tempat yang sama, halaman rumah. Meski lelah, Raga berputar, tapi kembali lagi ke beranda, kembali ke pintu, dan ketika ia masuk lagi, rumah itu sudah tidak seperti sebelumnya. Dinding seperti bernafas, lantai penuh berdarah. Langit-langit memekik suara perempuan dan desahan. Ranjang di kamar kini berdenyut seperti jantung. Selimutnya basah oleh cairan yang tak bisa dijelaskan. Dan dari balik kelambu, suara itu datang dari ratusan mulut yang bersatu. "Kau bukan yang pertama, tapi kau yang terbaik." Tubuh Raga terseret sendiri. Raga terangkat naik ke ranjang. Tapi kali ini ia tidak melawan, bukan karena pasrah, tapi karena tubuhnya sendiri telah jadi milik mereka. Saat puncak kembali datang, Raga merasa dirinya larut. Tidak ada batas antara dirinya dan ranjang. Tidak ada antara batas Barayam dan seluruh korban lainnya. Raga bukan lagi manusia. Ia hanyalah bagian dari ritual, penyangga kenikmatan di ranjang yang terus berdetak. Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah itu telah kosong sebagian. Tapi anehnya, kamar utama tetap utuh, tidak terbakar sedikit pun. Di dalamnya, mereka menemukan tubuh Raga, miris, dalam keadaan telanjang. Bibirnya tersenyum, matanya terbuka ke langit-langit, dan ereksi yang belum tuntas. Tak ada luka, tak ada darah, hanya tanda gosong di pusarnya, seperti bibir mengecup terakhir kali. Rumor menyebar cepat. Media lokal mengabarkan seorang mahasiswa tewas saat menulis skripsi antropologi tentang praktik mistik perempuan Jawa. Polis lain dipasang mengelilingi tempat kejadian perkara. Warga desa tak berani mendekat, apalagi masuk setelah jasad Raga dievakuasi. Tapi setiap malam, dari jalanan kecil di luar pagar rumah itu, warga diperdengarkan suara ranjang tua berderak. Cekrit, cekrit, cekrak, krak. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang menunggangi tubuh dari alam lain berulang kali tanpa pernah kenyang. Mereka bilang, siapapun yang berani tidur di situ akan jadi ranjang baru bagi arwah Mbah Rayem untuk bersenggama selamanya. Selesai. Terima kasih buat semua yang sudah menonton kisah ini di channel YouTube Fakta Sejarah, hiburan misteri dalam judul Sengkalan Tubuh Mbah Rayem, sebuah cerita yang ditulis oleh Jenar Moksa. Mohon maaf kalau ada adegan-adegan yang kurang pantas, itu hanya untuk memperkuat cerita saja ya, tidak ada maksud apapun. Dan mohon maaf juga kalau ada salah ejaan atau dalam pengucapannya kurang pas. Yang belum geser ke channel Wen Antoni, silahkan digeser ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe. Ada judul terbaru yakni Santet Sanggar Mangku. Langsung aja geser ke Wen Antoni channel YouTube, atau nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi dan di komentar. Nanti akan saya pin dalam video ini dalam judul Sengkalan Tubuh Mbah Rayem ya. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Selamat Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.
Semoga semua makhluk yang ada di semua alam ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu berbahagia dan dilindungi segala dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.